Ini kita lagi sama Mas Pen sama beli galang ya, Pak Galang. Jadi hari ini kita Q&A si Megatron sama bengkel Mas Pen ya langsung. Intinya ngobrol santai banget sama Mas Pen. Gimana Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Beli. Baik juga. Ngomong-ngomong, apa aja kegiatannya Mas? Selama PPKM kayak gini nih. Kebanyakan libur. Kebanyakan libur ini tutup terus. Ya kadang kerja. Soalnya kan ngikutin jamnya ya. Biasanya lembur. Ya terpaksa sekarang nggak bisa lembur. Di bengkel lu sekarang rame motor apa sih Mas? Banyak NMAX. NMAX ya spek kecil-kecil lah. Gara-gara ini ya pasti ya. Gara-gara Megatron ini. Gara-gara Megatron pasti. Beli Wah Galang gimana? Apa kesibukan selama PPKM nih? Masih kerja sih. Masih kerja. Kerja ya iseng-iseng juga main ke bengkel. Nah, Itu aja sih. itu aja. Untuk si Megatron gimana nih? Ada naik spek mungkin, Sudah naik spek, masih proses. tapi masih proses. Masih di bubutan semua. Masih di bubutan. Tapi ini masih kayak semula ya, Beli? Masih 74 yang awal. Soalnya ngeri-ngeri kan ya. Kalau nggak naik bahaya. Kalau nggak naik bahaya nanti. Karena pertaruhan nyawa juga. Iya. Nama juga di pertaruhan. Nama baik, nama bengkel. Oh, Ya, Mas, ya? bengkel. Speknya dinaikin sampai spek berapa Mas? Maunya 78. 78. 78. Itu masih pakai kop standar atau udah ganti? Pakai block cop making. Mic biasa. Mic biasa. 4 speed. Itu udah digarap atau gimana Mas? Udah proses di bubutan, udah nyudut klep, udah bikin blok sirip lagi ulang. Oh artinya dicor ulang? Iya, ngecor Dicor ulang, bikin sirip tetap. Untuk kesulitannya apa yang didapetin kalau rubah ke blok pump MX Mas? Cuma di ngecor bikin jalur olinya, Jalur oli oli. atas itu aja ngerubah di sana aja. Lumayan sulit ya. Itu yang susah. Paling dibikin kayak Mio nanti apa? Keluar olinya itu loh. Jalur oli kayak Mio itu. Kayak Mio. Artinya udah nemu ya titik terangnya ya? Udah nemu. Tinggal nunggu di tukang bubut doang. Iya. Oke. Tinggal proses di tukang bubut. Sebelumnya kelewatan tadi Mas, Hah? perkenalan belum. Bagi yang belum tahu, kita ngobrol sama siapa? Bisa dikenalin Mas, siapa namanya? Nama aslinya Fendri Fajar Pratama Putra, dipanggil. Bali, Mas? Hah? Nah, Bali? Bukan. Oh, nak Jawa. Jawa. Aslinya Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Biasa dipanggil Mas Pen. Umur berapa umurnya Mas? Umur baru 25. Umur baru 25. Baru 25. Beli baru 25. Nama anak Agung Bagas Galang Stainless itu biasa dipanggil Wah Galang. Umur juga nih. Umur radio saya beli. Umur 22. 22. Ya. Wih. Beli korek beli. Korek no. Untuk Megatron sendiri, budget yang dikeluarin untuk spek ke depannya berapa beli? Udah Ya. ngabisin berapa sih gitu? Ya kurang lebih nanti habis totalnya sekitar 8 lah. 8 jutaan ya. Itu udah Karena kan banyak ganti TB, ganti juga. artinya semua artinya dibesarin semua BM. Karena spek yang sekarang apa ya? Biayanya tuh berapa sih? Spek yang ini dari awal 10 mesin aja Mas ya? 15 ya. 15-an. Tapi udah ya kurang lebih lah 10-15. Ini gara-gara pertemanan atau gimana nih? Ya pasti aja. Sama. Itu 15 juta spek 74 ya beli ya. Tapi kalau dikaliin sama yang baru lebih 20. Lebih. Lebih. Maksudnya? Ditambah Kalau yang ditambah yang sekarang sama yang dulu lebih, lebih. ya. Tapi kalau dari awal memang mau buat 78 kan Lebih beda murah harga, jadinya. lebih murah jadinya karena Ini dua sekali kali. buat kan ini 2 kali kan Oh. pasti lebih mahal. Mahal. Udah ada yang lamar mungkin beli? Udah sih. Udah banyak yang lamar. Boleh nyebut merek apa enggak nih? Ada Mio yang lamar, Mio. ada NMAX juga. Kenapa kok belum tayang gitu?
Karena belum puas sama larinya, Gus. Oh, belum puas. Secara kemarin main perdana walaupun hasilnya udah puas, Nah, cuma lihat lari motor masih kurang puas. Mas Ben juga kurang, Mas ya. targetnya time berapa, Mas? Target kecil lah. paling kecil lah dibilang, nggak apa-apa. 7 kecil lah. 7 kecil. Ya, kalau bisa 6 itu kan bonus. Iya. Lah perlu 5. Kita kan minta sekecil-kecil. Sekitar angin malah. 7 kecil dulu lah. Ya 7 kecil. 6 itu kan bonus. Untuk kedepannya bakal tetap Mas yang bawa atau gimana? Terserah gongnya nanti lah. Nggak tahu nanti. Beli sendiri gimana? Sama sih kayak topik pembahasan kemarin, nanti sharing-sharing lah nanti. Ininya saling tukar pikiran ya, sama curah ya. Oke. Untuk Mas Pen biar bisa fokus juga garap ini aja. Ya kan kemarin juga udah klop juga, Mas Ben udah saling sharing juga sama Durah kan. Nanti bisa saling sharing lah. Ya. Kalau ada kesempatan Durah bawa. Kalau ada kesempatan Mas Ben bawa, Mas Ben bawa. Karena bisa giliran juga ya. Ya. Nanti kembali lagi ke time terbaik. Ya. Gitu. Siapa yang dapetin time terbaik Baik. dia yang bawa. Ah. Oke. Oke, kita lanjut ke Q&A ya, Bli. Siap. Karena kemarin udah buat question di Instagram Bagus Nggak TV. Mungkin kalian yang belum follow bisa di follow dulu Bagus Nggak. Banyak ya. Banyak banget, Mas. Karena kemarin Megatron sendiri yang buat kehebohan ya. Aduh, nanti kita bahas tuh yang heboh di media sosial ya. Ini ada yang nanya, Bli, dari Saputra 301. Ini kau beli galang dulu ya. Kapan mau lawan Gajah Sora? Itu kenapa trending topik tuh, Bli? Kalau ditanya kapan lawan Gajah Sora, nanti pasti ketemu lah laga persahabatan. Tapi kedua belah pihak tuh udah ada gini, Bli. Udah ada rencana sih. Ownernya Gajah udah ngechat juga. Nanti laga persahabatan lah, laga coba-coba cari perbandingan aja itu. Karena udah ada omongan ya. Oke, itu tadi penjelasan dari Bliwah Galang. Kita lanjut ke Mas Pen ya. Bisa dilempar dulu mic-nya karena mic-nya kurang. Dari siapa nih? Nggak tahu ya. Mas Pen mulai kenal balap tuh dari tahun berapa sih? Awal mula kenal balap tahun 2006 kalau nggak salah. 2006. 2006. Itu jadi mekanik atau jadi joki, Mas Pen? Joki enggak sih, cuma trek-trekan kalau dulu ya. Artinya trek-trekan berbanyak gitu ya. Trek-trekan berbanyak kan zaman dulu masih SMP itu. Nah, Trek-trekan dulu gitu. sejak SMP. Joki ya enggak, cuma ikut-ikut aja. Iseng-iseng doang ya. Ikut-ikut aja trek-trekan itu. Trek-trekan yang jelas, rebidan. Nah, beliau Dulu rame emang trek-trekan jadi ngikut aja. ikut. Habis itu suka bawa motor tuh dari tahun berapa? Kalau sukanya 2008 itu. Itu udah berprofesi jadi joki atau gimana? Masih belajar, nyoba-nyoba. Masih nyoba-nyoba. Bawa motor sendiri tapi Oh, itu belum jadi mekanik ya, Mas? Belum. Belum. masih SMP itu. Ya, SMP. SMP itu. Dari Trek-trekan. SMP tuh udah mulai balap. SMP itu. Sudah jadi pembalap liar lah dibilang, Mas. Iya, liaran dulu tuh. Trek-trekan lah. Trek-trekan. Heeh. Habis itu jadi mekanik tuh gara-gara apa, Mas? Itu gara-gara senang motor atau emang hobi sama gini? Hobi sih kalau bisa dibilang ya. Hobi apa namanya? Meretel motor. Meretel Nah, motor. merusak motor lah. Rusak motor jadi apa namanya? Sekolahnya itu SMK, masuk ke mesin. Kuliah sampai gitu loh. Jadi senang otak-atik motor lah. Otak-atik motor. Merusak lah. Dan pertama kali yang Mas inget nih, Heeh. motor apa yang paling
pertama kali Mas buat tuh? Yang pertama kali banget Mas? Pertama kali 2 sih, MX sama FU. Oh, MX sama FU. Nah, Itu waktu itu cc-nya berapa Mas? MX-nya FFA, FI-nya 200. Lokasinya di Jawa atau di Di Bali? sini, Oh, di di Bali. Cuman masih proses belajar ya. Lama lah ketemunya. Lama ketemunya. Awal-awal mula. Kalau boleh Bikin tahu motor. Mas, ada nggak orang berjasa di balik Mas Pen nih gitu? Banyak sih. Banyak. Teman-teman. Kayak gimana tuh contohnya? Ya, apa namanya? Dibantu. Banyak lah membantu Gitu pokoknya. ya, bantu-bantu Mas Pen ya. Nggak bantu bisa ya. disebut. Banyak pokoknya yang selalu bantu saat apa namanya? Kesusahan. Kita benerin motor tuh ada yang bantuin, kan nggak bisa sendiri tuh. Iya, benar. Banyak yang doain juga banyak gitu. Kalau Waktu- disebutin nggak bisa. Iya, nggak bisa ya. Waktu pertama kali buka bengkel tuh Mas, langsung di sini atau pernah di tempat lain mungkin? Pertamanya sih dulu di rumahnya Ucil namanya. Ucil namanya. Karena saya di rumah kan nggak punya tempat, rumahnya kecil. Saya di rumahnya Ucil namanya, Kadek. Di sana saya kayak ngecat, dikasih tempat lah ngecat, bongkar-bongkar motor di sana gitu. Habis itu diajain lah di Tanjung, Di Tanjung habis. Tanjung Benoa, saya dibukain bengkel di sana. Terus ya ada problem, Artinya kerja sama dia ya Mas? kerja sama dia. Problem buka sendiri. Buka sendiri itu mulai kapan tuh Mas? Buka sendiri ada setahun lebih, 2 tahun lah. 2 tahunan ini ya. Ya. Itu pertemuan antara Wah Galang dan Mas Pen tuh gimana sih ceritanya Mas? Kalau ketemunya, kenalnya udah lama. Kenalnya udah lama. Kalau ketemunya sih kapan ya? Lupa aku. Ketemu apa ini? Ketemu gongnya mau pertemuan, bikin motor. ya. Pertemuan Mas Pen dengan Setahun yang Beliau lalu lah. Galang. Ya, setahun yang lalu. Udah ya. mau setahun. Udah mau setahun gongnya minta bikin motor. Pertamanya minta bikin Vespa. Bikin Ah. Vespa pertama beli? Ya. Ya, maunya Vespa. Ya, kurang lah gitu. Gongnya tak dikasih tahu. Skuter ya dibuat. Ada NMAX gong kayak gitu. Ya, ada NMAX Mas gitu ya. Ya, NMAX lah. NMAX aja. Nah, jadinya ini Megatron. Megatron. Habis itu nih lempar ke beli Wah Galang. Kenapa tuh beli? Kemarin kan rame di sosial media nih. Megatron dibilang dijual, gimana tuh? Tapi nyatanya masih di sini beli. Maunya prank sih. Nge-prank. Maunya ngeprank sih. Cuma kemarin memang ada negosiasi. Oh, ada yang nawar. Pas iseng-iseng mau jual karena ya pengen aja jual karena coba buat motor yang lain lah Ya. itu. Iseng posting ada yang negosiasi kan awal saya mau jual 50. Cuma kemarin negosiasi mentok di angka 40. Yang ke 40. Belum saya lepas. Belum dilepas sama beli Wah Galangnya. Karena Belum sesuai angkanya belum beli sama sesuai, dia. bukan itu juga sih. Oh, bukan sesuai, belum sesuai juga sama kasihannya sama Kasihan. motor. Karena Emang karena dari awal maunya buat motor balap biar nanti sampai saya nikah pun biar tetap ada. ya. Biar anak juga nanti nggak perlu lagi buat. Biar langsung jalan. Ribet kan bapaknya buat. Ya itu sih Gus. Oke, jadi itu dikasih anaknya ya turun temurun besok nih. Ya, kalau rencana dijual belum sih, tapi kalau nanti harganya benar-benar cocok, berpeluang untuk buat motor baru lagi, Bisa. mungkin. Ya Mas ya? Tapi pasti bakalan dibuat lagi ya. Oke, jadi Megatron nggak dijual ya. Itu kemarin cuma prank dari ownernya langsung. Karena aku juga kena prank tuh. Cek harga aja pasaran. Aku pun juga kena prank karena dibilang, wah udah bosan jual aja gitu. Wah, Sampai Dura pun juga. Dura pun Dura ngechat juga ngechat juga. Kenapa dijual motornya bos? Coba udah bilang bohongan nih katanya. Cuma cek gelombang aja. cek harus ya. Ah. Jadi untuk saat ini Megatron masih di tangannya beliau Wah Galang, nggak ada dijual ya. Fansnya jangan kabur, jangan kabur. santai. Masih dalam genggaman. Ya. Oke Bli, kita lanjut sekarang ya. Oke, sekarang kita lempar ke Mas Pen ya. Ini dari kurang tahu siapa, karena susah ya nama-nama orang di Instagram tuh.
Gimana tuh kronologinya mas waktu Megatron crash? Oh jatuh ya? Hmm. Itu malam jam 11 apa jangan lupa. 11 mau ke 12 lah. Oh, lupa itu. 12-an. Ngeset ke belakang. Apa namanya? Aspalnya itu tinggi Gelombang. sebelah. Bekas galian itu. Nggak lihat kan? Di sana nyetat gitu. Isi kayak Superman tuh mas. Enggak, baru mau nyetat itu. Baru mau nyetat. Baru mau nyetat. Mau naik yang aspal lebih tinggi itu malah goyang motor. Oh goyang motornya. Langsung jatuh. Kepental atau gimana mas? Mental. Mental. Motornya nyangkut di apa itu namanya? Pembatas itu. Motor jalan. Nyangkut di Mas, sana. dari awal ya motor nggak mau hidup ya mas? Dari awal itu nggak mau hidup motor. Udah ada tanda-tanda berarti. Udah ya? ada tanda-tanda. Mungkin nasibnya itu jelek. Emang. Lagi jelek. Mungkin biar ada cerita ya, biar Ya, sih. untuk kita saat ini itu mungkin ya. Saya pun nggak ada di lokasi kejadian. Oh beli nggak ada? Nggak ada. Terus gimana tuh beli? Beli langsung ke sini. Mas Pen kondisinya gimana waktu itu? Pas itu Nggak Mas sadar Ben nggak sadar, terus tiang baru bangun sekitar jam setengah dua itu pun sudah ditelepon sama istrinya Mas Ben. Terus teman-teman di rumah juga yang sering-sering ke jero kan nyari ke tengah dalam, kira bangun, gong motornya jatuh. Motor apa itu? Megatronnya jatuh itu. Loh kok bisa? Kan katanya nggak jadi ngeset itu. Ya Mas Ben katanya nyoba di belakang gitu. Akhirnya jam 1:30 cuci muka langsung berangkat ke Suryo Sada Ubung. Habis itu kondisi Mas Pen gimana beli? Di sana udah baru saya masuk, Mas Ben udah sadar. Udah sadar. Itu sekitar dapat katanya Mas Ben nggak sadar sekitar 30 menit. 30 menitan nggak? Nggak sadar. Soalnya lumayan berat kan cederanya. Terus Apanya yang kena tuh beli? di bahu, pelipis, mulut. Berarti waktu main ini itu, waktu main ninja tuh kondisi jatuh, Itu ya? gong yang paksa tuh. Sebenarnya Mas Pen pas ninja main belum bisa bawa motor. Itu udah main ya? Cuma karena ya paksaan kan ditantang terus akhirnya Mas ya udah main aja dah itu pokoknya Apapun hasilnya. pokoknya yang penting motor lepas dulu itu pokoknya prepare lah. Saya beliin pembebat tangannya Mas Pen juga biar bisa aja main hari itu karena kita udah terikat perjanjian juga Mas ya itu karena perjanjian dibuat sebelum Mas Pen jatuh. Akhirnya Mas Pen jatuh saya minta pending Dan pihak sana nggak mau. untungnya Mas Pen pas itu pulihnya benar-benar cepat. Cuma seminggu ya Mas ya, semingguan. Cuma masih pakai jaritan. Makanya dijaret tuh Mas ya? Wah, Jaritan. gila. Yang hal lucunya sih Gimana, baru saya sampai Suryo Sada di Ubung, masuk ke ruangan itu UGD-nya, Mas Pen ketawa sama saya. Kenapa tuh? Beliau bilang, Gong saya masih bisa bawa Megatron itu. Saya marah langsung. Pokoknya Kok udah gue mikir kayak sembuh gitu aja ya? dulu Mas, jangan mikir apa-apa lagi. Selesai di perban segala macam, maksa keluar jalan biasa nggak pakai kursi roda. Ya. Nah itu dah pokoknya sekarang balik ya Gong udah bisa antar saya ke rumah kadang. Nah setelah itu langsung balik ke itu. Kasih saya istirahat. Tapi jiwanya masih. Waduh. Iya, sampai di bengkel pun saya ke lokasi juga guys habis itu. Ke lokasi Mas Ben jatuh kan, Ngeliat juga ya kan. nah, ngelihat darah banyak di samping itu nyari gigi ya Mas Ben. Gigi apa nih? Gigi motor apa? Nggak, gigi ya Mas Ben kan hilang nih, rompal banyak. Ke sana karena teman-teman di sini nggak ada yang berani ke belakang. Akhirnya sama teman-teman di Jimbaran, yuk ke belakang yuk. Tuh. Sambil nah kalau orang Bali Ya, getuk kalau- gurep namanya. Benar. Kan orang habis jatuh takutnya diam di sana kan itu. Atmolnya gitu, set ya. Itu sih. Oke. Jadi Mas Pen tuh sempat ada kronologi ya sama ini. KO. Tapi bisa bangkit lagi ya. Mantap Mas Pen. Untuk di bengkel Mas Pen sendiri, emang nggak ada joki tetap mungkin Mas? Apa emang Mas dari awal yang bawa? Pengennya nyari. Cuman kalau sekarang nih belum ada, belum ketemu. Soalnya kan kebanyakan sekarang kalau joki-joki
udah masuk bengkel-bengkel lain kan gitu. Pengennya sih nyari gitu. Cuman Kenapa? belum ketemu. Kenapa nggak ngebuat bibit aja beli? Nah, Oh, itu kayak dah susahnya. Oh, iya. Belum ketemu gitu loh. Pengennya nyari Kita nanti. mau bibit nggak berani. Nah. Pulang. yang emang lagasnya emang benar-benar lagas sih Ah. kurangnya. Nah, di bengkel Mas Ben tuh belum ada joki tetap ya Mas ya. Belum ada. Pengennya nyari. Belum ketemu sih. Tapi untuk saat ini Mas Ben masih mau bawa motor untuk balapan ya. Kalau sekarang masih lah. Masih. Sementara dulu masih. Sementara. Sebelum sampai nemu joki yang pas ya. Nah, nanti kalau udah dapet yang pas, mungkin mungkin udah. udah selesai. Kita lanjut Mas. Fokus juga. Biar fokus juga ya. Fokus kerja. latihannya. Masnya kadang-kadang prepare kan Gus? Iya, Prepare habis itu langsung dia bawa langsung motor. bawa motornya. Borongan lah sistemnya. Oh-nya enggak ya? Oh, cuma iya. Makanya kadang-kadang kasihan lah lihat Ya. husband kecapean juga kan itu. Makanya itu pertimbangan kemarin kita cari Kurang. joki gitu. Dan kalau menurut Mas sendiri, kalau joki bisa jadi mekanik itu apa sih Mas keunggulannya? Keunggulannya tuh ya, kalau kita pas main tuh Hah? ada trouble motor tuh pasti kita tahu. Artinya feeling kita udah Feeling kita kalau joki tuh pasti kan mainnya feeling. mainnya feeling. Kalau motor rusak apalagi kan ada trouble kayak mati busi, aki ngedrop, pasti kan kita tahu. Ya. Itu loh. Itu bagusnya. Itu kelebihannya Mas. ya kelebihannya. Kalau kurangannya udah pasti capek. Ya, capek. Kita Dua kali lipat. iya 2 kali lipat tuh. Udah jadi joki, udah kita yang prepare lagi. Tidur nggak dapat kayak itu ya. Apalagi kalau berangkat dari Jembaran kan Gus. Bener. Bolak-balik. Kayak kemarin Mas Ben stay di Buduk, walaupun punya rumah di Jembaran juga kan dari Buduk berangkat ke Jembaran. Lumayan jauh ya, Di jauh. sana prepare, baru kita berangkat ke Karangasem kayak kemarin kan capeknya Capek 2 kali banget. lipat. Makanya kemarin untungnya lepas di Karangasem karena saya mohon sama Mas Ben juga Harus pokoknya lepas Mas, di samping biaya banyak keluar motor harus lepas aja, hasil pokoknya belakangan. Nah, aku nanya nih sama Beli Wagalang. Pandangan Beli pribadi tentang balap di Bali ini kan banyak yang nggak lepas tuh Beli. Apa sih menurut Beli pribadi nih, pikiran Beli, apa sih yang membuat balapan di Bali itu, balapan liar tuh nggak lepas? Beda Kalau- Jawa gitu. Tiang beranggapan di taruhan besar demunnya Gus ya. Ya. Kalau di taruhan besar beranggapan cenderung kalau joki tahu motor itu nggak mampu, Diam Bas ya. pasti nggak mau lepas. Apalagi misalnya tahu keadaan motor tuh nggak mampu, maksudnya ada trouble sedikit itu, pasti dia nggak mau lepas. Kalau menurut Tiang itu kan Ya, secara itu pandangan pribadi. Pandangan Itu. bebas ya kita bebas Ah. bicara ya. Kadang-kadang gitu. Yang kedua kan kita lihat juga situasi dari penonton. Ah. Kita tahu lah penonton Iya, di penonton Bali. di Bali itu kayak gimana. Kemarin pas Mas Ben main terakhir kemarin kan dapat main juga. Sebelum itu kan ada laga juga tuh. Oh. Kan itu crash juga. Oh, waktu crash. Itulah sebelumnya makanya saya dapat cerita Mas Ben pas motor mau main. Kan Mas Ben sempat reset EPU juga ya Mas ya. Sebelumnya saya bilang sama Mas Ben, tolong hati-hati Mas karena penonton Ya benar-benar. penonton benar-benar nggak bisa dikasih tahu gitu. Makanya itu dah penonton kadang-kadang saya udah baik kasih info, saya kasih tahu di pas tonton tolong mundur dikit Ya. Beli motor biar bisa aja lepas. Kadang-kadang nggak mau Dia nggak mau ngerti lagi ya. maju motornya dimajuin lagi. Kan wajar jadinya orang-orang owner, maksudnya tim kita kan wajar Pasti kesel emosi ya. Gus. Karena orangnya udah dikasih tontonan kok kayak gini Ya. sih respectnya gitu. Itu sih. Oke. Jadi itu tanggapan dari Beli Wagalang ya. Untuk Mas Ben sendiri itu Mas, gimana tuh Mas? Mas kan sebagai joki juga nih. Kalau laga big match banyak nggak lepas di Bali itu Mas. Gimana tanggapannya? Gimana ya? Kalau pandangan jadi joki nih, bukan jadi owner. Karena penonton sih. Awalnya Kita bukannya nggak mau lepas Lepas. karena apa? Ya penonton kan takutnya namanya kita ngendalin motor kan bisa juga motor tuh Samping nggak kendali gitu. kan ke samping atau gimana atau ngangkat kan apa jatuh apalagi kan takutnya kan Kena nabrak penonton. penonton gitu. Harusnya- Kalau udah penontonnya nggak bisa diatur ya gimana lagi? Kita kan nggak mau lepas juga gitu. artinya faktor penonton ya. Penonton. Pengaruh besar banget ya. Pengaruh besar.
Tolong bilangin Mas penontonnya Mas. Ya kalau bisa buat penonton ya, apalagi support lah sebenarnya Ya. kalau penonton tuh ya udah dikasih hiburan, buka jalan lah dikit. Tolong ngerti gitu juga lah. ya, Mas, ya. Ngerti dikit lah, biar kita sama-sama jalan juga. Yang main lepas, penontonnya juga terhibur kan Ya, gitu. benar. Dan yang paling anehnya Bli, penonton tuh kadang-kadang ngomel di sosial media. Kenapa balap di Bali tuh nggak pernah lepas gitu? Faktornya Tuh lihat awak di dia. Awak, nggak bisa ngaca. Pokoknya bercermin pada diri sendiri lagi gitu loh. Kita di owner nggak mau lepas karena faktor kasihan sama motor kalau crash, karena biaya bukan sedikit kan. Kasihan juga Mas Pen kita misalnya joki karena kita tanggung jawab 100%. Ya benar. Kayak kemarin Mas Pen jatuh pun tanpa sepengetahuan saya tetap ikut tanggung jawab karena saya merasa Bener. sayang punya Yang itu loh. punya. Itu sih. Makanya penonton di Bali belajarlah. Banyak-banyak belajar lah itu loh. Intinya ya rapi Mas. Nah, orang kalau sudah rapi kadang negak mau Iya, balik nggak bidang apa-apa. gitu loh. Tapi kalau sudah bengkung ya lebih baik itu. Lebih baik pulang janganlah nonton. Jangan nonton. Kasihan Mending di kita YouTube sudah dulu prepare nonton. ya. Kalau nggak itu di YouTube ya Iya. nonton kan udah banyak channel nih. Itu sih Gus. Oke, jadi faktor penonton yang membuat laga-laga tuh susah lepas. Dan penonton juga harus saling ngerti ya, Bli ya. Ya. Itu joki itu kayak dia juga punya rasa takut. Pasti semua joki pasti. Punya rasa takut Karena juga. pertaruhnya kan pertaruh nyawa. Walaupun dia berdua doang, tapi kecepatannya loh. Kalau apalagi dalam top speed kesenggol dikit aja sudah Aduh, kita pasti jatuh. udah artinya kita udah pasrah aja dah. Gitu jadi ya. Nanti penonton kalau udah jatuh paling bisa teriak, Wih. woi gimana? Kan nggak ikut tanggung jawab. Kita di owner sama tim yang susah payah itu. Payah. Itu. Nah, kita balik ke Megatron nih, Bli. Untuk biaya mau main tuh kurang lebih berapa sih biaya untuk setting lah sebelum main tuh? Berapa ngabisin biaya, Bli? Kalau riset aja biasanya termasuk bensol 1 juta sampai 1,5 tergantung kita berapa sediain joki. Kalau kita pakai 2 joki minimal harus pegang uang 1,5 juta. Itu udah dari bensol, terus rokok, makan, langsung kasih uang saku kan biasalah. Artinya kita di Bali tuh aku lihat ya, Pak, kurang nih aku lihat yang respect kayak Bli. Kayak kemarin lah dibilang ngehargain joki lah. Kalau kita ngasih uang saku buat setting itu kan itu ngehargain joki lu namanya Bli ya. Setting pun juga nggak sekedar nyeting, itu emang top speed kayak full-fullan lah dia juga. Itu pun tetap bergantung dengan nyawa. Ya. Walaupun Makanya nyeting, saya sering juga ingetin kadang-kadang sampai kayak kemarin sama Durah pun malu juga kalau kita setiap riset, aduh ampun bos, kan biasa gitu Mas Ben juga gitu, apalagi kita udah buat motor di sini, lagi biaya riset. Sekarang kan tergantung pengertian owner aja, Ya. kembali ke owner. Kalau owner paham orang itu pakai adu nyawa, di samping itu capeknya juga harus dihargai. biasa juga ya, Bli. Intinya kalau kita sama joki sudah terikat komunikasi yang baik, Saling owner ngerti aja. sama joki, oh dia bosnya pengertiannya Raga harus masih main yang terbaik. Benar. Itu sih. Oke teman-teman, jadi percakapan kita udah cukup panjang dan mungkin bagi kalian yang kurang puas dengan videonya bisa di request di kolom komentar tuh part 2 dong gitu mungkin. Apalah, Nanti kita bisa buatin part 2 sama Mas Ben Oke. mungkin. Karena durasi udah cukup panjang. Ya Kita nantilah pas Megatron sudah selesai spek barunya. Oke. Megatron spek baru kita grab engine lagi. Oke, siap Li? Siap. Tembusin dulu berapa like? 3.000. 3.000 like. Seperti biasa 3.000 like. Ya, 3.000 like tembus, kita besok gerebek si Megatron. Spek baru tuh. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa di follow Instagramnya Mas Ben 33. Mas Pen33 Megatron 488, dan lagi satu TG Speed 87. Speed 87.
Dan intinya bagi kalian yang mau garap motor apa aja bisa datang ke bengkel Mas Pen. Bisa dihubungi kemana Mas? Ke IG bisa. Instagramnya Mas Pen? Mas Pen 33, nanti di bio ada nomor WA. Nomor WA-nya ada di bio. Nanti kalau Mas Pen nggak balas DM langsung ke WA aja. Ya boleh. Lebih akurat. Lebih akurat ya. Itu bagi yang serius ya Mas ya? Ya yang serius. Kalau main-main nggak usah lah nge-DM. Kalau lebih serius lagi ke bengkel. Ke bengkel langsung. Dan Bawa motornya, bawa uang. lokasinya di mana tuh Mas? Di Bengkelnya, Jalan Kopral Suena nomor 48 Buduk Mengui. Buduk. Itu bagi kalian yang nggak tahu bisa search di Google. Di Google Map ada. Ada bengkel Mas Pen 33. 33 Giring di situ Ya. nih. Oke, mungkin sekian video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis banget. Iya. Saling support lah. Kita juga capek-capek buat konten. Dan mungkin segitu aja. See you in the next video.